Kita refresh ya. Hmm, 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 hmm. Oh, sorry. Kenapa belum tutup M-nya? Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Yuk Ikutan BL alias Belajar Laravel. Di video kali ini Bang Rajo akan membuat dua buah tabel yaitu kategoris dan contents. Kemudian akan membuat proses CRUD untuk tabel kategoris. Oke, kita mulai saja ya. Pertama kita buka terminal ya. Kita akan buat tabelnya dulu ya. Dengan kita masuk dulu ke CMS Mini. Oke. Kemudian kita akan membuat tabelnya ya, tabel migrasinya. EP Artisan, kemudian make migration, create kategoris label ya. Oke, kita enter. Tunggu sebentar ya, sebentar. Ya, udah dibuatkan tabel kategorisnya. Oke, kita tunggu. Sini dia akan muncul di bagian database migration. Nah, ini kategoris yang create user. Ini ya kategoris. Saya tunggu dulu. Ini belum selesai nih. Saya klik. Oke, biar aja sambil nunggu kita tambahin dulu ya. Oke, sini kita akan buat beberapa field baru ya, table. Ini string. Saya kasih nama kategoris. Kategorinya. Oke, gitu ya. Kemudian kategori ini kita kasih apa lagi ya? Oke, cukup satu aja deh. Kategori ini kita anggap satu aja. Kategori satu, kita save. Kemudian kita akan bikin lagi table contents ya. Contents. Contents. Oke. Kita buka. Nah, contents ini kita kasih pertama kita buat dia konten ini kan kategoris itu nanti punya beberapa konten gitu kan ya. Maka ini nanti isinya adalah cat ID gitu ya, kategoris ID. Kemudian dia assign. Oke. Kemudian kita bikin dia reference dari table yang satunya ya. Kemudian dari get ID. Kemudian dia reference ID dari punyanya kategoris. Kategoris. Oke.
Oke, kemudian kita tabel string title ya. Kemudian kita bikin juga tabel kontennya ya. String konten. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh, gambar ya. Bikin gambar. Satu image kita kasih satu, setiap CMS kita punya satu gambar gitu ya. Sederhana ya. Picture lah kita bilang, picture. Oke, ini udah title, content, picture. Hmm. Oke, cukup ya. Nah, kalau sudah kita akan migrate database-nya. PHP Artisan migrate. Oke, udah berhasil. Ya, kalau kita lihat di DB browser kita, ya ini kita lihat di sini ada kategoris dan ada konten, ya, kategoris dan konten. Nah, sekarang kita akan bikin yang kategoris dulu untuk proses CRUD-nya ya. Maka kita langkah selanjutnya kita bikin modelnya dulu ya, PHP Artisan make model kategoris ya. Oke, kita lihat di sini modelnya ada di bagian model. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahin satu perintah dulu ya yang sederhana. Ini untuk kasih tahu bahwa tabel yang kita gunakan adalah kategoris gitu ya. Namanya kategoris. Oke. Nah, untuk model seperti itu aja cukup. Kemudian kita akan bikin controllernya ya untuk mengatur itu. Maka yang kita lakukan adalah PHP Artisan make controller kategoris controller dash resource gitu ya. Biar dia nanti langsung bikinin skema dari struktur daripada controller kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat controllernya. Nah, di sini dia akan bikinnya index, create, ya. Ini proses-proses CRUD-nya udah dibikinin. Tinggal kita isi, ya. Tinggal kita isi. Oke ya. Tinggal kita isi. Nah, yang pertama kita akan buat, ya. Kita tambahkan dulu di webnya ya. Di bagian root-nya, root. Nah, ini kita taruh sini aja nih. Bagian ujung. Nah, ini kita tambahkan perintah. Ini out-nya. Ini belum ditambahin ya. Nah, ini perintahnya adalah kita tambahkan perintahnya yaitu di bagian root-nya. Root resource ya, karena tadi kita udah buat. Namanya adalah kategoris. Ya. Kemudian controllernya yang kita gunakan adalah kategoris controller. Oke, titik koma. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat di root kita ada apa aja, itu kita ketikkan PHP Artisan root list.
kategoris controller. Oke. Ini kita harus tambahkan dulu ya. Ini kita controllernya harus dimasukin. Dia seperti ini. Nah, ini dia. Sip. Kita ulangi. Oke, bisa error. Kategoris controller doesn't exist. Kategoris controller. Kenapa dia nggak ada? Cek dulu ya. Ini harusnya web. Oke. Oke. Kenapa dia? Kenapa nggak mau ya? Reflection exception doesn't class. Apa kita harus giniin ya? Ntar dulu. This class gitu. Hmm, target class categories control doesn't exist. Target classnya enggak ada. Oke, kita gini aja kali. Nah, oke itu tadi. Oke, kita coba lagi. Kita lihat. Masih nggak bisa. Resource. Oke ya, kita tunggu dulu. Oke ya. Jadi dia caranya seperti ini. Nah, di sini kita cukup menuliskan root resource. Nanti semua perintah-perintah rootnya akan ditampilkan. Ya, akan dibuat sendiri. Seperti ini kategoris kita lihat. Ada berapa nih tipe kategoris. Kategoris aja. Get head ya, kategoris post. Kategoris get slash kategori. Ya, ini. ID-nya ini biasanya. Kemudian ini untuk edit. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat indeksnya dulu ya. Atau kita tambahkan satu buah data dulu lah. Di sini ya. Kita tambahkan dulu. Misalkan kategori berita. Atau news. Oke. Kita tambahkan. Ini filternya kita tambah dulu. Tambah satu data. News misalkan berita. Create add update ini seharusnya nanti dia dari ini ya, tanggal ya, otomatis nanti. Udah nggak apa-apa, kita coba dulu. Kita save ke dua data deh. Misalkan satu lagi sport ya. Oke. Kita close, save. Nah, kemudian kita akan buat, kita tutup ya. Kita akan buat untuk menampilkan datanya ya. Ini kita bikin baru aja di sini, folder kategoris ya. Di sini kita bikin di sini namanya misalkan indeks aja ya, atau data.
new file, data, titik, blade. Nah, data kategoris. Data kategori misalkan, kategori data. Kategori data dot blade.php. Kemudian dia adalah turunan dari ini, ya, layout. Kita kasih ini, ya. Kemudian apa aja sih yang sudah ada? Konten, ya, konten, kontainer. Oke, konten, kontainer kita ada dua ini, konten, kontainer untuk konten, kontainer. Kemudian kita akan ambil tabel, ya, tabel yang ada di Bootstrap aja. Bootstrap kita ambil Bootstrap, kita ambil yang tabelnya, ya. Nah, yang paling sederhana aja ini. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita paste. Kita coba tampilin dulu, ya. Kita buktikan bahwa root kita sudah berjalan, ya. Kita jalanin dulu PHP. Kita bikin satu itu dulu. Nah, ini untuk jalanin server. Sorry. Oke. PHP artisan s. Oke, sekarang kita lihat di table kita, di table di browser. Nah, ini udah jalan, ya. Ini kita login dulu sebagai Rajo. Nah, sekarang kita tes kategoris. Kategoris. Masuk nih, ya. Cuman kok dia nggak nampilin table kita, ya. Kita cek dulu. Oh, dia harus naik dulu satu, ya. Karena dia layouts kan. Berarti naik satu gini. Nah, naik satu. Kita refresh lagi. Nggak mau, ya. Dia kan layouts di app. Extend layouts. Ini kalau kita oh sorry, ini end sectionnya belum. End section. Oke, kita lanjut lagi. Ini section content extend. Kita refresh. Oke, bisa. Ini nih, apa dia tidak tahu template-nya, ya? Nah, kita cek dulu, ya. Cek dulu, ya. Kenapa dia enggak layout section. Oh, iya, karena dia belum kita bikin di sini. Nah, ini kan ini, ya, nampilin itunya, ya, controllernya belum kita
arahkan ke sana ya. Kita arahkan dulu controllernya, return, view, kasih kategoris, 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 slash, ini apa nama filenya? Kategori data ya. Kategori data. Return view kategoris. Oke, sekarang kita refresh. Nah, luar ya, tadi lupa. Oke, sekarang kita akan ambil data. Ya, ambil data dulu. Ya, kita gunakan di sini, jangan lupa kita use dulu, use. Ya, app kategoris. Ya, kita ambil modelnya. Oke, sip. Ya, kemudian kita ini apa saja ya. Terus kemudian kita ambil datanya, misalkan kategori data. Sama dengan ini ya, kategoris all. Ini artinya dia sama dengan seperti select all ya pada SQL. Kemudian kita kirim. Ya, kita kirim. Samain aja namanya, nggak usah dibeda-bedain. Ini sama dengan ini. Oke, sip. Oke, sekarang kita refresh lagi. Ya udah, tentu saja tidak ada perubahan ya. Karena kita belum melakukan apa-apa di bagian ininya. Di home ini kita tutup aja dulu. Di bagian view-nya ya. Mana view-nya tadi? Ini dia. Nah, ini view-nya. Nah, ini kita akan lakukan tadi dia, nah oke ini udah, ini berarti kategori. Kategori ini berarti created ya, created add, ini updated add ya. Oke. Itu kemudian ini kita looping. Ini kita looping. Oke. Perintahnya adalah PHP ini untuk nomornya ya. Kemudian ini for each untuk setiap apa yang kita kirim tadi ini ya, kategori data. Untuk setiap kategori data S kategori. Oke. Nah, kemudian kita tampil ini. Ini berarti pakai ini. Oke. Kemudian yang kategori juga. Ini berarti kategori. Terus dia nama fieldnya ya, karena nama fieldnya juga kategori ya kita tulis kategori gitu. Nama fieldnya kan kategori juga. Oke, kecuali yang bawah itu update add sama created add ya. Kita lihat tuh itunya tabelnya. Oh ini timestamp ternyata nanti dua itu ya, sama. Kita lihat lagi ininya
kategori created underscore add sama updated underscore add ya. Oke, kita buat di sini created add sama updated add. Oke, baik tadi refresh ya. Oh sorry, kenapa belum tutup n-nya? N for each. Oke, sip. Nah, keluar. Ininya updated add salah. Betul, updated add. Kategori, oh, oke, kita lihat lagi. Kenapa salah? Oh, ini ada add-nya. Kategori kenapa nggak keluar ya? Oh, C-nya besar. Oke, nanti kita rubah dulu deh ya. Kita rubah dulu. C-nya besar. Ya. Ini modify. Browse. Atau. Modify table ya. Nah, ini kita ganti kecilin ya. Oke. Berarti nanti di sininya di bagian ini, nah ini kecil aja ya, biar kecil gitu. Biasanya kan memang nama-nama file itu huruf kecil aja. Oke, udah. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, ini ada ininya nih. Kita masukin aja datanya ya, biar ada datanya. Jadi di kategoris, terus oke, misalkan sport, dan ini politik misalnya, hobis. Ya, save. Kita lihat ini data kita. Udah ya. Kemudian kita tambahkan untuk klik edit update-nya di sini ya. Ini kita tambahkan, kita pakai ini dari Laravel aja ya. Kita tambahin pakai apa ya? Icon. Pakai icon. Icon bisa nggak ya? Jadi kita sementara pakai tulis aja dulu. Oke, kita tambahin dulu di sini ya. Nah, sini. Add data gitu ya. Misalkan ini ada href, kita kasih ini dulu. Kemudian ini kita kasih bawahnya ini ada dua ya, nih edit dan delete ya.
ke del saja. Oke, kita refresh dulu. Set. Nah, oke ya. Belum kasih judul. Kita kasih judul dulu di atasnya biar lengkap ya. H1 data kategoris namanya. Kategoris. Oke, sorry kita refresh lagi terakhir. Kita refresh. Set. Nah, oke ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup dulu ya sampai sekarang. Jadi kita sudah bisa menampilkan data dari database ya. Oke. Sebelum Bang Rajo selesaikan videonya, Bang Rajo akan review ulang dulu ya apa yang sudah kita lakukan di video ini. Yang pertama adalah kita membuat eh, table dulu ya. Kita membuat dua table yang kita buat pada video kali ini, yaitu table kategoris dan table eh, konten ya. Ini table kategoris, ini perintahnya ya untuk membuat file ini. Kemudian untuk membuat file create content kita begini. Setelah itu kita php artisan migrate ya untuk memigrasi data yang sudah kita buat. Kemudian kita buat controllernya dengan perintah ini. Ya, kita buat controller dengan perintah itu. Dan controllernya akan seperti ini ya. Oke, controllernya akan ada langsung dibuatin untuk create, untuk store ya, untuk show ya. Semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat root ya. Kita buat rootnya. Rootnya seperti ini. Kita tambahkan rootnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bikin file kategoris data blade-nya di bawah kategoris ini ya. Bikin seperti ini. Ya. Oke, kemudian sudah ya, itu aja yang kita lakukan hari ini. Kita bikin table, kemudian kita baru buat tampilan awal dari kategoris data ya. Di video selanjutnya kita akan membuat bagaimana menambahkan, mengedit dan menghapus ya. Oke. Semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Warstream Lab karena video selanjutnya merupakan kelanjutan dari project ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.